Kalau pengecekan sperma itu yang diukur spermanya, Bukan volumenya? konsentrasi spermanya. Oh, Iya. orang yang ketiduran di dalam menstrum gimana? Sama istrinya. Oh, by the way, emang istri boleh masuk? Boleh masuk. Oh, istri boleh masuk. Boleh. Kan harus ada pancingan ya. Iya. Apakah ada majalah, apakah ada film, begitu ya? Iya. Biasanya itu sebanyak apa? Yang normal ya? Segini kah? Morulapedia. Ya, Morulan, selamat datang di Morulapedia. Kapan hamil? Bertemu lagi dengan saya Ruli Johan di episode yang pastinya kita buat sedemikian menariknya sehingga Anda nggak akan kemana-mana dan nonton terus selama 15 menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang ya boleh dibilang kadang-kadang tabu untuk dibicarakan, tapi kadang-kadang juga secara medis ini lazim banget begitu ya. Kita akan bicarain tentang menstrum, tentang ruang masturbasi. Tapi kita nggak bicarain ruangnya, tapi yang ngurus, yang menjaga, yang mengasis orang untuk bisa menggunakan ruangan masturbasi itu atau menstrum. Kita masuk di episode menstrum nurse, artinya adalah perawat di ruangan masturbasi. Pastinya ada bintang tamu dong. Di sebelah kanan saya sudah hadir nurse yang membantu mengasis orang untuk bisa menggunakan ruangan ya, bukan untuk mencari hasil, bukan, jangan salah. Apa kabar, Nurse Afifa? Baik. Kabar sehat ya? Kabar sehat. Tetap semangat. Iya. Salam 2 garis dulu dong. Salam 2 garis. Oke. Nah, untuk bisa 2 garis alias hamil itu banyak tahapannya, apalagi kalau bicarain soal IVF. Salah satunya adalah pemeriksaan sperma. Untuk bisa memeriksa sperma berarti harus ada masturbasinya dulu. Nah, itu ada ruangannya, khusus kalau di Morula. Di setiap Morula kita ada. Ada yang jagain dong, ya ini dia, salah satunya di sebelah kanan saya. Benar begitu ya? Iya, benar. Tapi maksudnya ada shift-shiftnya begitu ya? Iya. Satu shift berapa biasanya? Berapa lama? Satu shift 7 jam biasanya. 7 jam? Iya. Oh, biasanya kalau 7 jam itu berapa banyak sih yang datang, periksa gitu, rata-rata? Dalam 7 jam? Banyak, cukup banyak sih. Banyak yang ngantri juga. Banyak yang ngantri? Iya. Oh, segitu banyak. Berarti para dads gitu yang pingin tahu kualitas spermanya begitu. Iya. Terus, nah ini kita mulai masuk lebih dalam lagi begitu ya, Morulansnya. Kalau tahapannya dulu deh, kita bicara tahapannya. Tahapannya gimana biasanya kalau mau menggunakan menstrum? Tahapannya biasanya untuk pasien-pasiennya biasanya sudah diinfokan terkait apa aja syarat-syarat sebelum pengeluaran sperma sih. Dari situ nanti pasiennya biasanya udah ke admission, di bawah untuk lapor bahwa akan melakukan pengeluaran sperma. Biasanya pasien juga bawa kertas pengantar rujukan gitu. Nanti dari sana di admission dibuatkan appointment-nya, lalu kita tinggal dibawa ke atas di ruang menstrumnya. Dan nanti di sana kita siapkan untuk cross check identitas kembali, terus ditempelkan stiker. Kita cek kembali apakah pasiennya sudah benar dengan sesuai KTP juga. Stikernya udah benar gitu ya? Iya. Karena stikernya akan ditempel ke di tabungnya. Kontainer. Iya, kontainer tube-nya. Kira-kira seperti ini ya? Ya kurang lebih, tapi lebih kecil aja sih. Oh, oke, baik. Iya, kayak terus. Ya mungkin ditempel, terus nanti pasiennya kita cross check validitas identitas. Kalau udah mungkin dicek kembali dari KTP, dari status pasien juga. Nanti baru pasien dibawa ke ruang menstrum yang tersedia gitu. Oh, dianterin sampai ke depan pintunya. Iya, di dalam dijelasin dulu dong. Oh, gitu. Dijelasin ternyata. Boleh kita tahu apa yang dijelasin? Ya, dijelasin sih biasanya pasiennya terkait pengeluaran spermanya masuk ke dalam tube atau kontainer tube-nya, terus dijelasin untuk cross check lagi ini tindakannya ini ya Pak. Oke, gitu saya mau tahan di situ dulu ya.
pengeluaran sperma di tube-nya atau di kontainernya. Gimana ngejelasinnya ke para cowok-cowok itu gimana? Ke para dads itu gimana caranya? Paling gini, ya Pak. Secara medis ya, kita ngomongin secara medis ya. Iya. Gimana? Nih, setelah kita kenalan ya, biasanya kan kita selalu mengenalkan diri ya. Setelah mengenalkan diri, baik Bapak dengan Bapak ini sudah benar ya identitasnya. Oke, ini kontainer tube-nya, ini tabung spermanya biasanya yang lebih dikenal karena kan kalau pasien awam ya. Kontainer, jadi ini tabung spermanya, boleh ditampung di sini spermanya gitu. Paling diajarin cara buka tube-nya aja karena kan agak susah ya, keras. Oh, gitu. Sampai di situ aja ya berarti fungsinya ya, nggak lebih ya. Oke. Bener ya, jadi dijelaskan dulu karena orang kadang-kadang bingung kan. Nggak banyak orang yang pernah cek sperma, bener kan? Tiba-tiba dikasih kontainer sebesar ini, dia kan bingung kan? Pasti bingung, saya aja bingung. Saya pernah masuk ke sana dan mencoba. Nanti di antara segmen kita puter waktu saya bikin konten TikTok ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, gimana cara masukinnya, spermanya ya maksudnya ya, terus bagaimana, berapa lama saya boleh di dalamnya, terus ada apa di ruangannya, pasti kan, maaf ya, kan harus ada pancingan ya. Iya. Apakah ada majalah, apakah ada film, begitu ya? Benar begitu ya? Benar. Di sana disediakan sih, ada majalah, beberapa majalah, sama ada video-video. Beberapa video setiap ruangan itu ada yang, kalau isinya aku kurang tahu ya, tapi ada beberapa video memang, ya mungkin kayak gitu aja sih, kayak ini videonya dikasih tahu nih cara untuk penggunaan remote-nya ya, karena kan pasien suka nggak ngerti penggunaan remote, mungkin di setel, ini untuk play-nya kayak gini gitu, tapi sampai di situ aja nanti pasiennya bisa untuk penggunaannya sendiri. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah keluar di kontainer, kasih ke siapa? Panggil nurse, udah nih nurse gitu. Jawabannya gimana? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan tahu jawabannya setelah segmen berikut ini. Oh iya, nonton dulu ya TikTok Men's Room kita. Nah, itu dia tadi konten TikTok ketika saya mencoba, tanda kutip ya, nggak coba beneran, Men's Room di Morula IVF Jakarta, kebetulan yang tempat yang saya coba. Tadi kita sudah bahas dan juga Anda juga lihat tadi ngintip ya, ada yang namanya kontainernya atau tempat atau wadah ya, Nurse Afifa untuk menampung sampel dari sperma. Ini saya sudah pinjem tadi dari Men's Room. Terima kasih. Saya mau kasih lihat juga ke Morulans seperti apa kontainernya. Ini kan edukasi ya, edukasi penting begitu. Nah, jadi seperti ini ya, stiker tempel sini ya, biar nggak salah. Nanti yang diperiksa siapa, yang hasilnya keluar yang mana, jangan sampai begitu ya. Lalu spermanya dimasukin ke sini. Dimasukin ke situ. Oke. Nah, pertanyaan banyak orang, ya ini para dads cowok juga gitu ya. Agak sulit ya sebetulnya masukin ke sini ya, tapi ya perjuangan lah. Nggak usah kita bahas gimana cara masukinnya. Yang pertanyaan yang mau saya bahas dengan Nurse Afifa itu, seberapa banyak biasanya dibutuhkan untuk sperma di dalam wadah ini? Kalau untuk seberapa banyak itu sebenarnya kita semaksimal mungkin pasiennya bisa. Karena kalau kita memaksakan pasien harus segini ya Pak gitu, nanti dia mungkin tertekan di dalam. Takutnya nggak bisa keluar segini gitu, karena banyaknya sperma juga banyaknya volume belum tentu itu spermanya banyak. Nah, boleh
ejakulasi dini 2 kali untuk bisa memenuhi kontainer ini? Boleh, silakan. Oh, Boleh kok. Nggak ada batas waktu kok. oh nggak ada batas waktu? Nggak ada. Kalau orang yang ketiduran Ja- di dalam itu gimana? Sama istrinya. Oh, by the way, emang istri boleh masuk? Boleh masuk. Oh, istri boleh masuk? Boleh masuk. Oke, interesting. Nah, sekarang volume ya, volume. Ini saya ada air, saya ingin tahu aja. Biasanya, saya Iya. ingin tahu. Biasa itu sebanyak apa? Yang normal ya, segini kah? Ini Kebanyakan kira-kira 30. Kebanyakan. Oh, terlalu banyak mas. Heeh. Ini. Oke, saya balikin lagi. Segini-segini biasanya gitu ya. Itu sih udah lumayan banyak ya. Ada malah justru pasien lebih sedikit, ada yang standarnya segitu juga. Oke. Jadi nggak bisa dipukul rata ya kalau setiap pasien. Oke. Ya. Jadi kira-kira segini lah. Ini normalnya ya begitu ya. Ya kurang lebih segitu, ada juga banyak yang lebih kurang dari itu. Oh, makanya misalnya yang tidak sesuai misalnya volumenya itu yang diperiksa ya. Kok sedikit, banyak. Terus pertanyaan gini ya. Volumenya juga diukur dong berarti? Volumenya diukur, tapi untuk lebih detailnya kalau pengecekan sperma itu yang diukur spermanya. Bukan volumenya? Konsentrasi spermanya. Oh. Iya, oke. seberapa banyak spermanya yang ada di dalam volume itu. Malamnya saya harus berhubungan nggak kalau misalnya saya mau cek nih? Nggak boleh, harus harus puasa berhubungan puasa. gitu. Iya, Berapa lama? puasa. Sehari, 2 hari? Kalau kita 2-7 hari, minimal 2 hari. Oh, minimal 2 hari sampai 7 hari. Iya. Oke, PR juga ya. Gitu ya. Oh, nah, terus pertanyaan selanjutnya, udah nih, kan agak tabu ya cek sperma ya. Kan kita dalam ruangan. Nah, apakah kita panggil nurse-nya, nurse, udah nurse, atau kita taruh di meja nurse, atau seperti apa nanti? Kalau di Morula sendiri, karena kita sudah bersebelahan dengan lab dari androlog atau dari spermatologi, jadinya itu ada tabung untuk penaruh tabung, ada tempat kontainer. Oke. Untuk itu ada pintu kecil, nanti setiap pasien akan diarahkan kalau sudah selesai, tabung spermanya bersama kertasnya boleh dimasukkan ke dalam tempat pintu kecil itu buat naruh spermanya. Gitu. Nanti dari dalam spermatologi labnya langsung ngambil. Iya, jadi kita meminimalisirkan untuk terkena kontaminasi ya. Dan juga maaf ya kan kadang-kadang malu juga ya. Iya. Kita harus cek sperma, ketemu orang nenteng-nenteng ini kan nggak mungkin. Dulu saya pernah banget dulu karena saya dulu sempat mau program. Ya dulu belum ada kayak gitu kan, dibawa-bawa aja begitu kan. Ya ketemu orang segala macam kan agak gimana gitu ya. Sekarang enggak ya? Enggak. Lebih sangat privacy dan bersih. Iya, benar. Agak sedikit paham jadi ya, dapat pencerahan ya para dads yang mau melakukan cek sperma. Jadi begitu caranya. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen tanya balik. Oke, tadi kan saya nanya nih ke Nurse Afifa. Nurse Afifa deh yang nanya ke saya, boleh nih. Nanya ya. Bebas nanya. Nanyanya mungkin kalau Mewakili kaum dads misalnya gitu boleh. Mungkin kalau misalnya untuk para dads, kadang ada yang merasa masuk terus nggak mau ditemenin istrinya kadang. Banyak juga yang nggak mau ditemenin istrinya. Aku nanya nih, aku pengen nanya. Dari situ maksudnya apa emang ngerasa kurang nyaman ada istri atau emang ngerasa pengennya sendiri atau bagaimana gitu. Karena kan kita juga butuh masukan ya buat Morula gitu. Lebih baiknya tuh bagaimana sih? Oh, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Kalau saya, kalau tanya kepada saya, tetap privacy sih. Nggak tahu kenapa ya, biar lebih konsentrasi juga mungkin ya. Karena kalau ada istri kan jadi yang awkward, canggung gitu ya. Meskipun ya namanya juga suami istri gitu. Kan boleh dibantuin loh. Bantuinnya, cuman Iya. begini, karena mungkin tempatnya tuh asing ya buat kita ya. Terus, Iya sih. walaupun ada istri, tetap aja asing. Kecuali misalnya ambil spermanya di kamar sendiri gitu ya, itu lain cerita ya. Mungkin lebih koreksi dulu kali ya. Agak bingung aja. Iya. Itu sih. Iya. Satu lagi nih saya kasih pertanyaan, menarik juga. Silakan Nurse, apa Nurse? Pertanyaan lagi ya. Ya. Mungkin pertanyaannya kadang aku kan nggak tahu video-videonya ya. Kadang pasien suka ada yang nanya tuh, dadsnya nanya, videonya gimana ya? Saya harus jawab apa ya? Saya suka bingung gitu. Ini videonya gimana ya katanya? Berarti ini beneran nggak pernah nonton. Iya. Gitu ya, karena yang men-set up semua Yang itu men-set up tim IT kita. bukan gitu. nurse-nya. Jadi saya kemarin waktu mencoba melihat gitu ya, ada beberapa film sih, tapi memang filmnya dalam batas yang wajar menurut saya ya. Oh, ditonton, Pak?
Sempet tonton. Saya pengen tahu gitu ya. Oh ternyata filmnya ini bukan film yang kita lihat Iya. yang aneh-aneh bagaimana tuh enggak. Tetap filmnya ya oke lah menurut saya sih gitu. Itu sih. Oh gitu ya. Jangan nonton ya. Enggak dong. Gitu ya. Oke. Nggak ditonton. Thank you, Oke. Afifah, kamu pinter banget bertanya sehingga saya agak bingung ya jawabnya. Kalau begitu, biar tambah seru lagi nanti kita masuk ke segmen 3, kita gali lebih dalam lagi tentang menstrual nurse. Oke, terima kasih Morulans, masih bareng-bareng sama saya Ruli Johan dan Nurse Afifah di Morulapedia, Kapan Hamil? Nah, itu dia. Sudah sampai di penghujung segmen, kita akan nge-wrap up sedikit. Jadi, cek sperma untuk para dads itu penting sekali ya. Saya ada kebetannya, nggak boleh salah soalnya, bahwa pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui jumlah, motilitas atau pergerakan, bentuk sperma, dan volume atau viskositas. Gitu ya. Menstruum adalah tempatnya, begitu ya. Nurse Afifah adalah yang membantunya untuk mengasis ya sampai masuk ke dalam ruangan. Itu jadi tujuannya, dan ini memang sangat ilmiah, sangat medis sekali. Silahkan untuk para dads yang ingin memulai program IVF khususnya, ingin tahu tentang kesuburannya. Tapi, ada tapinya juga nih, bahwa pemeriksaan sperma itu tidak hanya untuk pria yang sudah menikah. Yang masih lajang, untuk Anda yang nonton mungkin masih lajang juga boleh. Kita juga punya di Morula namanya paket Basic Fertility Screening. Itu ada cek spermanya juga. Jadi misalnya Anda mau menikah atau Anda ingin tahu nih tingkat kesuburan saya sebagai seorang pria itu melalui sperma sejauh apa. Boleh loh ambil BFS kita itu sehingga Anda mengetahuinya. Begitu ya? Iya, benar. Benar Banyak banget. juga berarti yang datang masih single pengen tahu begitu ya? Banyak, Nggak cuma banyak yang juga. para dads aja begitu Iya. ya? Baik mom atau dad semuanya banyak yang masih single kesini. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau disuruh milih, mendingan jadi nurse di ruang poli atau jadi nurse di ruang menstruum? Kalau disuruh milih, ada plus minusnya ya. Kalau di masing-masing ruangan. Sebenarnya namanya kalau kita nurse ya kita mau gimana aja sebenarnya sih ya. Tapi kalau misalnya memang disuruh milih, lebih asik di menstruum. Kenapa? Lebih asik di menstruum, lebih enjoy. Lebih gitu ya. enjoy. Ya, lebih enjoy. Kalau di poli kan kita harus sibuk sana kemari gitu. Kalau misalnya di menstruum kan lebih enjoy aja gitu. Oke. Ada aja pasien yang emang ada-ada aja gitu tingkahnya yang bikin bingung kadang. Karena mereka juga bingung ya kadang-kadang gitu ya. Kita juga maklumin sih sebenarnya karena baru ya biasanya. Keren Gitu. banget. Ya, jadi jawabannya di menstruum. Kalau mau ketemu sama Nurse Afifah, ya cek sperma. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih, saya Ruli Johan dan juga Nurse Afifah. Thank you ya. Kita ketemu lagi di Morulapedia episode lainnya. Sampai jumpa.